Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pandemi COVID-19 memaksa masyarakat melakukan sebagian besar aktivitasnya di rumah saja yang mengakibatkan aktivitas online seketika meningkat. Di sisi lain, lesunya ekonomi dan tuntutan kebutuhan yang meningkat membuka kesempatan bagi para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Beragam modus penipuan online pun bergentayangan saat pandemi. Lantas apa langkah yang tepat untuk menekan praktik penipuan online di masa pandemi saat ini? Dan apa saja tips agar terhindar dari penipuan? Sudah bergabung bersama kami peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Ya Pak Heri, di pandemi ini kan jelas membuat perekonomian masyarakat lesu begitu ya, tapi kebutuhan tetap berjalan tentunya. Lalu apa saja modus-modus penipuan online yang perlu diwaspadai selama pandemi ini? Betul, jadi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 yang menghampiri negara kita ini ternyata tidak hanya berdampak terhadap ekonomi maupun kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap aspek-aspek lain ya, seperti aspek sosial, kemudian aspek keamanan ya, dan seterusnya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Bahwasannya kita harus mengantisipasi ya berbagai dampak terhadap aspek-aspek lain ya selain aspek ekonomi dan kesehatan, karena ini sudah berkembang ternyata dampaknya itu luas ke berbagai aspek-aspek kehidupan. Nah, salah satunya adalah kita suka saksikan sekarang ini berita-berita mengenai maraknya ya kasus-kasus penipuan, baik itu yang dilakukan secara offline maupun virtual. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, contohnya adalah pertama seperti lowongan kerja fiktif ya, itu pertama. Kemudian juga investasi saham yang fiktif, kemudian juga belanja online yang mungkin terdengar kabarnya juga ada yang fiktif. Nah, ini yang berbagai modus-modus penipuan online baru yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada sosialisasi dan edukasi yang mendalam ya oleh pemerintah kepada masyarakat agar kita semua ini semakin mewaspadai. Jadi di tengah lesunya ekonomi memang ini tidak bisa kita hindari ya karena akibat pandemi COVID-19 ini, tapi juga kita harus waspada ya terhadap berbagai modus-modus penipuan baru yang motifnya ini sekarang banyak di dunia virtual gitu. Ya, nah kalau melihat modus-modus penipuan online yang terjadi selama pandemi ini kan tadi sudah disebutkan sangat beragam gitu ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda bahkan sama seperti penipuan-penipuan online sebelum pandemi. Lalu mengapa sebetulnya ini masih terus berulang dan masih diminati oleh masyarakat kita? Ya, karena salah satu dampak besar pandemi ini adalah melonjaknya angka pengangguran. Nah, ini yang menjadikan bahwa kebutuhan akan pekerjaan, kemudian kebutuhan akan pendapatan ini cukup mendesak seperti itu. Nah, sehingga momentum ini dimanfaatkan ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan ya, keuntungan-keuntungan yang tidak seharusnya gitu. Nah, jadi pengangguran yang diprediksi meningkat cukup signifikan ini kemudian juga tentunya akan berdampak terhadap tingkat kemiskinan juga yang akan diprediksi akan meningkat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi karena adanya pengangguran yang semakin meningkat ini yang menjadikan motif gitu ya semakin maraknya penipuan-penipuan di dunia online ini sekarang. Ya, dengan kata lain bahwa dengan terdesaknya ekonomi maka masyarakat kurang untuk peduli gitu ya untuk melakukan cek dan recheck terlebih dahulu apakah misalnya tawaran ataupun juga investasi online yang ditawarkan di berbagai macam media ini benar-benar asli ataukah justru penipuan gitu. Betul, jadi sarana atau media untuk mengeceknya pun ini juga masyarakat belum tahu bagaimana cara memverifikasi, memvalidasi apakah katakanlah iklan lowongan kerja tersebut benar atau apakah investasi saham itu benar gitu ya, tidak bodong, tidak fiktif gitu. Nah, ini yang harus disediakan menurut saya lebih banyak lagi ya dari pemerintah, jadi menyediakan informasi-informasi
untuk memverifikasi dan memvalidasi apakah sumber berita online itu ini dapat dipercaya. Nah, kalau di beberapa sumber kan sudah bisa diverifikasi, seperti kita bisa mengecek rekening tujuan misalnya ya, rekening tujuan belanja online. Apakah rekening tujuan itu pernah dilaporkan dalam kasus penipuan? Nah, ini sudah bisa dicek. Nah, cuma kalau kayak seperti iklan lowongan kerja online, nah ini kan harus lebih banyak lagi tempat-tempat atau website untuk memverifikasi dan validasi apakah iklan lowongan kerja ini fiktif atau tidak. Oleh sebab itu pemerintah harus menyediakan layanan-layanan portal seperti itu yang ditunjukkan kepada masyarakat seperti itu. Oke, nah jadi bagaimana caranya kita sebagai masyarakat untuk bisa membedakan sejak awal, oh ini tawaran fiktif, ini penipuan, dan ini yang asli yang benar gitu. Bagaimana cara mengetahuinya sejak awal, dan ini juga bagaimana sebetulnya dari pihak pemerintah sendiri untuk butuhkah sebetulnya sistem yang bisa mengatur ataupun juga melakukan pencegahan agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali? Betul. Jadi yang pertama adalah apabila memang lowongan kerja ataupun iklan-iklan di online itu asli atau benar-benar real ya, tidak fiktif, maka mereka tidak meminta uang terlebih dahulu. Nah, jadi salah satu cirinya itu adalah mereka meminta uang di awal ya, baik lowongan kerja, investasi atau belanja atau apapun. Nah, ini biasanya mereka meminta sejumlah dana di awal yang diminta untuk ditransfer ke rekening tujuan tertentu. Nah, ini bisa dicek ya, rekening tujuannya apakah pernah dilaporkan dalam kasus penipuan dan semacamnya. Nah, sehingga masyarakat harus benar-benar jeli ya dalam mengantisipasi hal tersebut. Jadi kalau misalnya sudah di awal mereka sudah minta uang dulu, nah ini harus dicurigai seperti itu ya. Dan kemungkinan besar ini adalah modus-modus penipuan. Kemudian yang kedua, kita harus rajin untuk melakukan pengecekan ya. Contohnya kalau kita mau melakukan pinjaman online ya atau investasi, nah kita bisa melihat apakah perusahaan-perusahaan itu terdaftar ya dalam otoritas yang ada gitu ya. Nah, ini yang seperti OJK, kita bisa ngecek OJK list perusahaan pinjaman online contohnya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi mengecek keberadaan apakah itu real atau tidak seperti itu. Baik, melakukan cek dan recheck terlebih dahulu sebelum kita mempercayai begitu ya berbagai macam penawaran yang dilakukan melalui online. Terima kasih peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.